segala sesuatunya berjalan normal, maka sebetulnya tidak perlu ada percepatan kan gitu. Berarti Jadi tidak normal. tidak normal diakui ya. Mulai. Nah, terlepas faktor itu bisa karena efek pandemi dan juga bisa karena memang kemampuan dari penyelenggaraan pemerintah. Sehingga TP2D ini ya diisi oleh profesional ya, independen, non ASN. Saya mungkin sebagai akademisi, Pak ARD adalah praktisi. Di dalamnya juga ada lagi pengamat dan sebagainya lah. Jadi kalau lihat dari komposisi, maka kita itu tugasnya adalah bersuara ya, terus mendorong ya, support gitu. Apa yang menjadi pemikiran dan buah karya dari pimpinan daerah, bupati dan OPD-nya ketika itu ingin dieksekusi, dan dalam eksekusi ada namanya bottleneck ya, hambatan-hambatan. Tugas kita menguraikan dengan waktu yang sangat singkat. Jadi kalau saya lihat tim TP2D ini spektrumnya sangat luas ya, dengan berbagai latar belakang ya, dengan spektrum dekat dan tidak dekat gitu ya. Nah, jadi dari berbagai spektrum itu tidak seragam, banyak ragam. Mudah-mudahan menjadi penajaman ya, mengkoreksi perbaikan-perbaikan. Tinggal bagaimana kembali kepada usernya. Ya, Bupati sebagai usernya menindaklanjuti saran-saran rekomendasi dari tim TP2D ini. Jadi semoga ini menjadi buat untuk warga Subang ya. Ini bagi kami adalah panggilan Subang, panggilan negara, panggilan rakyat. Jadi pasti kita akan tegak lurus menjalankan fungsi dari TP2D ini. Hal apa saja yang akan dipercepat oleh tim TP2D? Kita akan batasi masalahnya ya, karena kita diberikan periode 1 tahun dengan opsi perpanjangan. Pasti kami akan melakukan pembatasan masalah. Nah, setelah di mapping maka pembatasan masalah itu akan berbicara tentang infrastruktur dasar, ya, layanan dasar, ya, persoalan investasi, ya, kemudian persoalan produk unggulan daerah, dan persoalan BUMD, dan persoalan PAD. Itu beberapa hal yang kita batasi tadi. Dalam 1 tahun masa periode ini, istilahnya goalsnya nanti yang diharapkan itu bagaimana Pak dari ketua sendiri? Ya, saya udah berbincang-bincang dengan wakil ketua ya. Kita sepertinya kalau lihat dalam rentang waktu yang ada ya, itu 2-3 poin akan kita pertajam. Jadi benang merahnya. Jadi kalau ketemu benang merahnya nanti akan terurai yang lainnya. Nah, itu kita akan pertajam lagi. Ada pertemuan internal, ada rapat internal lagi untuk memappingkan ini. Saya kira kalau misalnya mengandalkan background saya sebagai akademisi ya, kan teknik pengumpulan datanya akan formal, normatif. Tapi karena ada beliau praktisi ya, juga mungkin sangat paham tentang pemerintahan di masa sekarang ini teknik pengumpulan datanya akan sangat kaya. Kita tidak hanya mungkin hanya sekedar ngobrol begini ya, kita juga bisa bertanya kepada masyarakat dan sebagainya. Artinya kalau mengacu ke kebutuhan masyarakat, berarti infrastruktur yang bakal jadi prioritas. Ya, kalau misalnya dari 5 tadi diambil 2 misalnya, ya kami melihat infrastruktur sama PAD. Itu yang sedikit kunci ya. Artinya untuk tahun ini infrastruktur sama PAD. Ya. Permasalahan infrastruktur kan masalah anggaran. Ya. Artinya akan menjadi percuma juga ada TP2D kalau nggak ada anggaran. Apa yang mau dilakukan kemudian menjadi rekomendasi untuk pemerintah? Cara yang di luar kebiasaan untuk bisa mengenerate income. Karena ya tadi katakanlah dengan kondisi CSR perusahaan misalnya yang belum teroptimalkan, juga kebocoran misalnya dari penerimaan pendapatan. Banyak bocoran Pak ya?
Ya, kebocoran itu dalam arti kan nih, harusnya dapat segini, tapi tidak dapat segitu. Ya, bisa itu udah masuk ke kita atau tidak tergali. Tergali. Sama aja kan Atau bocor. juga di kebocoran oleh oknum gitu ya. Bisa juga, ya, bisa juga. Kalau kompetensi ya, karena kan Bocor pipa PDAM saya pernah lah menurunkan mahasiswa turun ke objek-objek pajak. Pajak ya. Ternyata tidak mudah, walaupun sudah pakai baju jaket mahasiswa, tujuannya penelitian, ternyata tidak mudah juga. Apalagi kalau sudah berbaju ASN mungkin. Ini Aslinya TP kalau udah Tadi ngomongin kebocoran untuk pasti P2D itu yang bukan punya meminimasi kebocoran ya. Ya. SCSR ini ya. Ya, apa yang kemudian selama ini tidak teroptimalkan, itu teroptimalkan. masalah menutup kebocoran dan kebocoran itu yang lebih praktisi ya. Ya, itu sih. Betul. Ada berapa pintu yang bocor, Pak? PDAM bocor, ini juga bocor di CSR. Kita kan belum tahu kebocorannya di mana. Kan kita baru dibentuk kemarin tanggal 18 Maret. Tadi apa yang disampaikan oleh ketua bahwa kita ini apa istilahnya karena ada yang macet ya. Ya, ya. Macet. Karena ada yang macet. Kemandegan. Ada kemandegan di beberapa Bukan bocor ini lagi, terkait macet. masalah pembangunan Kabupaten Subang, maka dibentuklah tim percepatan pembangunan. Macetnya di mana? Kita lagi Menyelidiki. Ibaratnya begini, kita ini adalah dokter yang siap membuat resep bagaimana menyembuhkan penyakit. Namun si pasiennya itu mau terus terang nggak sakitnya apa, yang dideritanya apa. Sudah di pasiennya kena sakarat. Jujur pasiennya. Pasiennya harus jujur. Kalau pengen sehat harus jujur sakitnya di mana. Jadi kita tahu. Berarti begitu. Jadi harus tahu nih sakitnya di sini, sakitnya di sini, sakitnya. Jadi kita tahu. Jadi resepnya kita akan kasih resepnya seperti ini. Jadi diagnosanya jelas kita ngasih obatnya. Jadi kalau pasiennya nggak jujur tentang sakitnya kita repot. Bagaimana mau bisa Sakit demam mempercepat? kasih obat Karena batuk gitu ya. harus dipahami lagi oleh rekan-rekan jurnalis bahwa TP2D yang sekarang hadir itu kita hanya mengawal dan mengawasi mana yang karena anggarannya sudah berjalan. Sudah mau dilaksanakan, sudah diketok anggarannya. Jadi kita hanya mengawal mana yang akan menjadi memperlambat, menghambat dalam hal proses pembangunan Percepatan pembangunan. yang akan dilakukan beberapa OPD. Nah inilah yang akan kita penyakitnya apa nih? Itu yang akan kita perbaiki sistem. Berapa orang yang terlibat di TP2D ini? 10. Dari ketua 10. 10 dengan 10 totalnya. Anggarannya dari mana nanti? Anggarannya dari Pemkab ya. Dari Pemkab dianggarkan. Kan sudah di ini kan? Kan tadi anggarannya kan sudah diketok. Oh, maksudnya Saya untuk anggaran untuk TP2D. Anggaran TP2D. Ya. Iya. Ya sudah karena kan anggaran Tahu prosesnya. karena jujur saja saya yang membuat kajiannya perbubnya juga itu anggaran yang sudah dianggarkan dari tahun kemarin ketok tahun kemarin, maka sebetulnya ya terlambat, harusnya dari bulan Januari sudah baru bulan Pembentukannya. ini baru ditetapkan di bulan Maret. Pak Ketua, kan kita tahu ya Bapak itu sebagai calon wakil bupati. Kenapa masih mau-maunya gabung? Bupati, Bupati. Sebagai wakil bupati, kenapa masih mau bergabung di TP2D? Ini lagi belajar, Pak. Iya, calon bupati. Lagi belajar jadi bupati. Bukan begini. Itu kan baru bakal calon. Saya kan sudah berbicara dan menyampaikan bagaimanapun saya sebagai ketua tim pemenangan akan tetap mengawal sampai selesainya periodisasi beliau sebagai bupati wakil bupati dalam hal kebijakannya. Dibedakan antara cita-cita politik saya sebagai personal dengan kepentingan sebuah daerah negara ketika membutuhkan tenaga pikiran waktu
saya untuk kepentingan masyarakat Subang. Ya saya di situ harus tampil ketika dipanggil. Jadi terkait saya sebagai bakal calon bupati, ya Pak Limat juga paham, Pak Agus juga paham, kita saling memahami walaupun masing-masing sudah punya cita-cita politik dan punya hak politik itu, tetapi untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Subang di masa tahun-tahun terakhir ini pemerintahan Jabat Akut yang saya sebagai ketua tim pemenangan dan Pak Jimat mungkin merasa ada janji-janji politiknya yang belum terpenuhi, ya mungkin ingin dipenuhi. Jadi selain warga masyarakat Kabupaten Subang yang dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat dan rakyat Kabupaten Subang, ya saya harus siap ketika dipanggil untuk bekerja untuk Subang. Gini Pak, kan sebelumnya sebelum ada TP2D itu ada juga tim-tim yang lain ya Pak, misalkan TOS begitu nih. Sampai sekarang keberadaannya tidak jelas dan nah kalau misalkan hal serupa terjadi pada TP2D itu bagaimana Pak? Ya disinilah perlunya legal standing gitu ya, atau kedudukan dari tim ini dengan adanya Perbup nomor 1 ya tahun 2022 tanggal 18 Maret itu menjelaskan posisi. Jadi sekarang itu tinggal bagaimana fungsi dari tim ini. Kalau pertanyaannya di mana kedudukan sudah jelas, semua sudah jelas. Tinggal bagaimana memfungsikan ini. Kaminya harus serius, tegak lurus, ya, tidak punya kepentingan apa-apa. Usernya pun harus menindaklanjuti apa yang kita sarankan. Jadi pada intinya TP2D itu lahir dari banyaknya kebocoran-kebocoran. Kebocoran deh.